Namanya Pak Rahmat, kini berusia 72 tahun. Setelah melewati banyak drama dengan 3 istri, 2 di antaranya memutuskan untuk hidup terpisah secara damai dan mandiri. Namun, yang tetap setia tinggal bersamanya adalah Laila, istri ketiganya yang paling muda dan sangat cantik loh. Laila berusia 24 tahun, kulitnya bersih, pembawaannya tenang, dan kecantikannya mengundang decak kagum kemanapun ia pergi. Tapi justru karena itu, gosip mulai beredar di desa. Gak masuk akal. Cewek secantik itu kok mau sama kakek tua? Pasti ada guna-guna, atau jangan-jangan pesugihan. Warga mulai menatap mereka sinis. Bahkan ada yang secara langsung bertanya pada Laila, "Kamu dipaksa yang, Mbak? Atau ada alasan lain kamu mau hidup sama kakek tua?" Tapi Laila selalu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Saya bahagia, bukan karena harta atau paksaan. Beliau memperlakukan saya seperti ratu dan tak pernah menyakiti saya. Beda dengan laki-laki muda yang dulu saya kenal." Sementara Pak Rahmat hanya menanggapi dengan sabar. Bahkan saat orang-orang terang-terangan menghina, biarlah mereka berkata apa. Yang penting saya menjaga titipan Allah ini dengan sepenuh hati. Puncak drama. Suatu hari, Laila pingsan di pasar. Beberapa warga membantu dan membawanya pulang. Di rumah, saat mereka membantu membaringkannya, mereka melihat lemari kecil yang penuh surat cinta dan doa-doa tulus dari Pak Rahmat untuk Laila, yang ditulis hampir setiap hari. Salah satu warga membuka salah satu catatan. "Ya Allah, meski usiaku senja, izinkan aku tetap sehat untuk melindungi perempuan yang kau titipkan padaku ini. Jangan biarkan dia menyesal telah memilihku." Warga yang membaca terdiam. Mereka baru sadar, ini bukan pesugihan, bukan tipuan, tapi cinta tulus yang langka dan murni. Sejak kejadian itu, pandangan warga perlahan berubah. Laila dan Pak Rahmat justru menjadi inspirasi bahwa kadang cinta sejati tak selalu datang dari pria muda dengan wajah rupawan, tapi dari laki-laki yang tahu cara menjaga, menghargai, dan mencintai dengan sungguh-sungguh. Sejak insiden pingsan di pasar, Laila dan Pak Rahmat menjadi buah bibir. Tapi bukan hanya karena kisah cinta mereka yang menyentuh, melainkan juga karena kecantikan Laila yang mulai menarik perhatian banyak pria muda. Salah satunya adalah Rian, pemuda berusia 26 tahun, pegawai toko elektronik baru di pasar. Dia diam-diam jatuh hati pada Laila, tanpa tahu bahwa wanita itu adalah istri dari kakek yang sering duduk di warung kopi. Rian mulai berani menyapa setiap hari, menawarkan bantuan, bahkan sengaja menunggu Laila pulang dari pasar hanya untuk sekadar membawakan tas belanja. Awalnya Laila mengabaikan, tapi lama-lama Rian mulai menggoda secara terang-terangan. "Mbak, saya nggak percaya wanita secantik Mbak nikah sama kakek-kakek. Mbak pasti cuma bertahan karena kasihan atau tekanan keluarga." Ya, Laila terdiam. Ia tersinggung, tapi juga sedih. Ia pulang dengan wajah murung, tapi bukan karena goyah, melainkan karena kecewa ada orang yang meremehkan cinta dan pilihannya. Malamnya, saat duduk bersama Pak Rahmat di beranda, Laila menceritakan semuanya. Pak Rahmat hanya tersenyum tenang. "Kalau kamu mulai ragu, kamu boleh pergi, Nat. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi jika kamu bertahan karena cinta, jangan biarkan ocehan orang menghancurkan keyakinanmu." Laila memeluk tangan Pak Rahmat dan menangis. "Aku nggak pernah ragu. Aku justru sakit hati karena orang-orang pikir aku nggak mampu memilih untuk mencintai dengan tulus." Keesokan harinya, Laila kembali ke pasar. Kali ini dengan langkah mantap. Saat Rian kembali menghampirinya, Laila menatap tajam. "Saya tidak butuh lelaki muda yang hanya menilai cinta dari usia dan wajah. Saya sudah memilih seseorang yang mengerti arti setia. Dan kamu jelas bukan orangnya." Rian terdiam, malu, dan pergi menjauh. Warga pasar yang melihat kejadian itu pun akhirnya menghormati Laila karena ternyata kecantikannya bukan hanya di wajah, tapi juga di hatinya. 3 bulan setelah insiden di pasar, suasana rumah Pak Rahmat tak lagi seceria biasanya. Ia mulai sering batuk-batuk, kehilangan nafsu makan, dan terlihat lebih lemah dari hari ke hari. Awalnya, Pak Rahmat menyembunyikan rasa sakitnya dari Laila. "Aku cuma kecapekan, mungkin masuk angin biasa," ujarnya setiap kali Laila bertanya. Tapi malam itu, tubuh Pak Rahmat tiba-tiba menggigil hebat. Laila panik dan segera memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke klinik.
Diagnosa dokter, Pak Rahmat mengidap komplikasi paru-paru dan jantung lemah. Dalam usia 72 tahun, dokter menyarankan untuk banyak istirahat, konsumsi obat rutin, dan hindari stres. Ujian berat untuk Laila. Sejak saat itu, kehidupan Laila berubah total. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan makanan khusus untuk Pak Rahmat, membersihkan tubuh suaminya, memberinya obat, dan menjaga suasana hati rumah agar tetap tenang. Padahal di usianya yang masih muda, banyak teman Laila yang sibuk selfie, jalan-jalan, atau bersosial media. Lah, kamu cantik, masih muda. Kenapa mau ngerawat kakek yang udah nggak bisa ngapain apain tanda tanya. Masih banyak cowok muda yang ngantri, kamu tahu kan? Ujar salah satu teman lamanya. Laila hanya tersenyum. Kecantikan itu rezeki, tapi yang saya cari bukan pujian. Saya pernah jatuh di masa lalu. Tapi Pak Rahmatlah orang pertama yang menghargai saya sebagai manusia, bukan objeknya. Titik terendah. Suatu malam, Pak Rahmat terbangun dengan napas sesak. Laila dengan panik membantunya duduk, menepuk punggungnya, dan menyuruhnya tarik napas perlahan. Pak Rahmat menatapnya lemah, lalu menggenggam tangan Laila. Maafkan aku, kalau aku pergi lebih dulu. Jangan sia-siakan hidupmu. Kamu masih muda, masih bisa bahagia dengan orang lain. Laila menggeleng sambil menangis. Kalau bahagia itu, ukurannya harus dengan yang muda dan sehat. Dari dulu aku nggak akan pernah datang ke rumah ini. Aku datang bukan untuk menyesal. Aku datang untuk mencintai sampai akhir, walaupun akhirnya pahit. Pak Rahmat menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena sakit, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk menampung ketulusan itu. Beberapa minggu kemudian, kondisi Pak Rahmat perlahan membaik berkat perawatan penuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa berjalan pelan keluar rumah dan duduk di kursi rotan sambil menatap matahari pagi. Laila duduk di sampingnya. Ia tidak memerlukan dunia untuk mengerti, karena cukup dengan satu genggaman tangan suaminya. Ia tahu bahwa cinta sejati tak perlu disanjung orang. Cukup dirasakan dua hati yang saling menjaga. Beberapa bulan setelah kondisi kesehatannya membaik, Pak Rahmat tampak lebih tenang. Ia tak lagi sekuat dulu, tapi wajahnya bersinar penuh kedamaian. Setiap pagi, ia duduk di beranda bersama Laila, menatap embun pagi sambil bercerita kecil. Namun di balik senyumnya, diam-diam ia menulis sesuatu. Sebuah wasiat, bukan soal harta, tapi soal cinta. Hari itu datang juga. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Laila menyiapkan teh hangat, seperti biasa. Tapi saat memanggil Pak Rahmat keluar kamar, pria tua itu sudah tertidur dan tak pernah bangun lagi. Laila memeluk tubuh suaminya, menangis tanpa suara. Ia tidak meraung, ia tidak panik. Ia hanya memeluknya erat, seolah ingin menahan waktu agar tak berjalan lagi. Isi surat wasiatnya. Beberapa hari kemudian, Laila menemukan sebuah surat di dalam laci meja kecil. Tertulis tangan Pak Rahmat dengan tinta yang sudah agak pudar. Untuk Laila, yang Tuhan titipkan padaku. Terima kasih telah membuat masa tuaku begitu indah. Aku tidak meninggalkan banyak harta, tapi aku meninggalkan banyak kenangan dan cinta, yang semoga cukup untuk menemanimu melangkah. Jika orang bertanya kenapa kamu memilihku, jangan repot menjawab. Karena cinta sejati tidak wajib dijelaskan, cukup dijalani. Dan jika suatu hari kamu bertemu pria lain, jangan takut untuk mencintai lagi. Karena mencintaiku tidak pernah menjadi penjara, tapi jembatan, agar kamu tahu seperti apa cinta yang sebenarnya. Jaga dirimu, dan terus hidup dengan anggun seperti yang selalu kamu lakukan. Rahmatul. Penutup yang membekas. Pemakaman Pak Rahmat sederhana, tapi dihadiri banyak orang. Warga desa yang dulu sempat meragukan cinta mereka, kini turut menangis melihat bagaimana Laila berdiri kuat, mengenakan kebaya putih, mengantar cinta terakhirnya ke peristirahatan terakhir. Beberapa bulan berlalu, Laila tidak pindah. Ia tinggal di rumah kecil itu, membuka taman baca anak-anak, sebuah mimpi yang dulu dibicarakannya bersama Pak Rahmat. Dan setiap pagi, ia masih menyeduh teh 2 cangkir, satu untuk dirinya, satu untuk cinta sejatinya yang kini abadi dalam kenangan. Akhir kisah, cinta sejati bukan tentang usia, fisik, atau kemewahan. Cinta sejati adalah ketika dua jiwa bertemu, saling menjaga, dan tetap setia. Bahkan setelah yang satu pergi lebih dulu.